Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Diana Sani, Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, program studi ilmu kelautan. Saya KKN tahun 2020, kelompok 10 di Desa Kelurahan Teluk Lingga. Saya ingin membahas tentang tatanan hidup baru di tengah pandemi COVID-19, khususnya di Kelurahan Desa Teluk Lingga. Update data persebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara, bersumber dari Dinas Kesehatan Kutai Timur per tanggal 1 Agustus 2020. Terkonfirmasi 54 orang, orang dalam pengawasan 148 orang, PDP 89 orang, dan pasien sembuh 47 orang. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sampai pada saat ini membuat semua orang harus melakukan adaptasi agar dapat melakukan aktivitas harian dan tetap aman terhindar dari penularan virus. Nah, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah membuat protokol kesehatan. Panduan untuk masyarakat umum: 1. Wajib menggunakan masker di luar rumah. 2. Membatasi aktivitas di luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak. 3. Melakukan physical distancing berjarak minimal 1 meter jika berinteraksi dalam kelompok. 4. Selalu membawa peralatan antiseptik, peralatan makan, alat ibadah ketika keluar dari rumah. 5. Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. 6. Menjaga imunitas tubuh dengan mengatur pola makan yang sehat dan rajin berolahraga. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa protokol kesehatan yang wajib untuk kita patuhi untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai virus COVID-19. Hidup sehat. Semangat! Dan cuci tangan Anda sebelum kembali ke rumah masing-masing. Jangan sampai kita menjadi kluster penyebaran penyakit tersebut. Saya nama Bohari STLN selaku Kepala UPT Pasar Sangatta Utara. Ini sebelum new normal juga kita sudah menghimbau kepada seluruh pengunjung, pedagang agar mematuhi protokol kesehatan. Kemudian langkah sebelum masuknya new normal pernah juga ada sosialisasi dari anggota DPD RI di Pasar Induk untuk terkait masalah new normal di lingkungan Pasar Induk. Jadi alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan kedepannya di khusus lingkungan Pasar Induk, khusus pengunjung bisa terhindar dari pandemi COVID ini. Jadi kami
selaku pengelola beserta staf yang intinya menghimbau kepada pengunjung pedagang apabila memasuki wilayah pasar induk agar menggunakan dan wajib menggunakan masker. Jadi itu himbauan dari kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kalau dari UPT tetap kita mengacu kepada arahan dari pemerintah, aturan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat sampai ke daerah. Untuk protokol kesehatan ini sudah jelas harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, itulah yang petugas kami yang ada di pasar ini, terkhusus security itu setiap henti-hentinya keliling untuk mengingatkan pedagang untuk jaga masker, kemudian harus pakai sering cuci tangan karena ketersediaan semua fasilitas yang ada di pasar induk ini alhamdulillah tersedia. Cuci tangan ada beberapa titik, kemudian kalau ada pun pengunjung tidak bawa masker, alhamdulillah kita masih ada stok masker untuk memberinya. Kalau saya sih secara pribadi yaitu himbauan kami ya sama himbauan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin berkunjung ke pasar induk, tolong agar menyediakan masker karena di lingkungan pasar induk ini tempat berkumpul atau berkerumun. Jadi kita juga akan mengatur, kami di belakang tadi sudah menghimbau kepada yang berantri mengatur jarak, kita menyediakan kursi bagi yang menunggu. Kan ada pedagang yang menunggu itu kayak parutan sedang menunggu, kita kasih jarak, kasih tempat duduk untuk menunggu. Jadi himbauan secara pribadi ya samalah dengan himbauan dari pemerintah untuk sering-sering mencuci tangan dan memakai masker dan serta jaga jarak. Terima kasih, nama saya Adri, selaku Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pancasila Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan sebenarnya atas dukungan Indika Foundation dalam KPOC dan KPOC yang mensupport. Nah, kenapa kita melakukan kegiatan di masjid-masjid ini juga membantu pemerintah terkait masalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena ini menjelang hari raya Idul Adha, sehingga kita maksimalkan di rumah ibadah di masjid sesuai dengan kita mengutamakan protokol kesehatan, sehingga petugas yang kita berikan ini harus menggunakan standar protokol kesehatan. Nah, itulah yang kami coba dan teman-teman ini menggunakan Mungkin ada himbauan dari Pancasila kepada masyarakat kita Timur secara umum. Karena masa new normal ini Pak ya. Betul, ini kan meskipun new normal, kadang-kadang kita ini masyarakat ini kan bukan tidak menyadari. Kadang-kadang kita tidak kondisi tidak sadar sehingga kita tidak menjaga social distancing. Apalagi menghadapi kurban ini, kami dari Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor Timur berharap ke seluruh masyarakat Kabupaten Bogor Timur untuk menjaga jarak, apalagi pada saat kurban ini tetap harus kita menjaga jarak, kemudian pakai masker. Ini Baik, nama saya Haji Nurdin. Saya di sini sebagai ketua pengurus masjid, Produk Masjid yang Merpati Purworejo dan juga ketua kurban tahun ini 1441. Oke, baik, sesuai anjuran dari pemerintah bahwa pelaksanaan kurban kita ini secara pandemi ya, artinya seluruh petugas melakukan rapid test dari kemarin hingga sekarang dijadwalkan di tempat BPU Tanggal Utara.
tergantung lagi banyaknya pengurus, minimal 3 atau sampai 5 orang. Alhamdulillah semuanya hasilnya negatif. Terus mengenai protokol untuk perayaan kurban besok hari, sesuai anjuran pemerintah bahwa petugas wajib menggunakan masker, cuci tangan, atau kita menyediakan hand sanitizer. Jadi itu wajib sudah, sesuai meeting kita kemarin, masker wajib digunakan, cuci tangan sebelum melaksanakan hari raya Idul Kurban. Terus mengenai sholat itu tetap kita physical distance ya, jadi sholat berjarak, jadi belum bisa kita melaksanakan secara normal gitu. Kemudian Pak, untuk himbauan dari Bapak secara pribadi kepada masyarakat setempat, mungkin bisa Bapak berikan apa? Sesuai anjuran pemerintah kemarin, kita umumkan juga ke warga bahwa yang ada gejala batuk pilek dilarang untuk sholat Idul Adha. Setelah itu masyarakat yang habis pulang cuti atau keluar daerah Kutim tidak wajib. Terus usia rentan 60 tahun ke atas tidak boleh, 12 tahun ke bawah tidak boleh. Itu aja himbauan kita sesuai anjuran pemerintah.